Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa bab yang berkaitan dengan barang siapa yang bersendau-gurau, bermain-main, memperolok-olok sesuatu yang di dalamnya itu berkaitan dengan zikrullah, penyebutan Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Quranul Karim, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, tauhid itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap ta'zim, memiliki sikap pengagungan. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hati mereka, sehingga orang yang mereka punya iman, sekecil apapun atau setipis apapun imannya, sebab iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kualitasnya seperti kita, nyun ngapunten, iman secara umum. Ada yang imannya seperti kelasnya para ulama, naiknya para sahabat, naiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setipis-tipis iman orang yang memiliki iman itu ada rasa pengagungan terhadap Allah, terhadap agama Allah, terhadap Rasulnya Allah, terhadap para ulama yang menjadi pewaris para Rasul atau para Nabi, terhadap kaum muslimin secara umum yang memiliki kehormatan dengan Islamnya. Maka seorang mukmin dia akan memiliki rasa ta'zim, ini rasa pengagungan, memuliakan, sehingga tidak akan menjadikan perkara-perkara itu sebagai bahan pelecehan, bahan perendahan, bahan olok-olokan, bahan guyonan. Yang merendahkan agama itu dua kelompok. Satu, orang kafir. Memang orang kafir dia mengingkari kebenaran dan pengen melenyapkan kebenaran. Dia usahanya itu bagaimana agama Allah itu lenyap. Kalau cahaya ya padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, pengennya itu bisa memadamkan cahaya agama Allah, sehingga agama ini mati pek, dikerukup karung atau gimana biar padam. Pokoknya usahanya dengan segala macam cara bagaimana agama ini redup, padam, dan hilang dari permukaan bumi.
sangat ingin sekali, kata Allah, mereka itu membuat kita ini kafir seperti mereka, sehingga kita dengan mereka sama. Waktu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang kafir itu sangat amat ingin sekali seandainya kita ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kita dengan mereka sama. Ini Allah tegaskan bagatan. Sehingga melihat fenomena orang beragama itu sesek, melihat orang mereka itu menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya itu dodonya sesek dan pengennya menghina dan melecehkan. Sehingga Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir yang mujrim, yang memang dia tukang berbuat jahat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sikapnya kepada kaum mukminin yadhakun, itu memolok-olok, merendahkan, menghinakan. Ya kalau dulu, cita-cita zaman dulu, umpamanya Kiai Haji Agus Salim yang jenggotan, kemudian ini orang-orang yang mereka atau para londo-londo itu, sekarang londo ireng, dulu ya londo-londo putih, ya mbek kata Kiai Agus Salim, yang di ruang ini yang kambing-kambing supaya dikeluarkan. Ya beliau adalah orang yang pintar berdiplomasi. Intinya mereka ingin melecehkan ini orang-orang yang mereka nampak menghidupkan ini siar-siar ajaran Islam. Itu orang kafir. Sehingga menjadikan orang mukmin itu sasaran untuk bahan ketawaan. Atau kalau sekarang mungkin ya orang buat kartun, kemudian buat pelecehan-pelecehan terhadap Rasulullah SAW, terhadap para ulama kaum muslimin, dan berbagai hal yang harusnya dalam agama kita ini dihormati, dimuliakan. Mereka kepada kaum mukminin yadhakun, mentertawakan, melecehkan. Kemudian kalau mereka melihat kaum mukminin melewati kaum mukminin, atau kaum mukminin melewati mereka, di antara mereka itu yataghamazun, saling mengerdipkan mata, isyarat, yaitu pelecehan. Ngerdipkan mata ya macam-macam, isyarat mengerdipkan mata, dan sing ngerdipkan mata itu kontak, celak, kencan, pengen kencan. Ada ngerdipkan mata itu pelecehan, ada ngerdipkan mata itu ya isyarat tertentu. Intinya ya apa itu namanya, gerakan mata, kerdipan mata kayak gerakan bibir. Ada bibir, apa, orang menggerakkan bibir itu senyum, ada senyum manis, ada senyum pahit, ada senyum pelecehan, dan macam-macam. Ini isyarat. Pelecehan itu bisa dengan terang-terangan, bisa dengan isyarat. Kemudian wa idza ra'aw wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada geng-gengnya, kepada setan-setannya, kepada sama kafirnya, maka mereka berkumpul dengan penuh kebanggaan.
bangga, bisa melekoto, bisa nggarapi, bisa memperolok-olok, bisa ya ini ngerjain ini orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan kalau mereka melihat kaum mukminin, malah komentarnya apa? Mereka itu orang-orang sesat. Jadi yang kafir ini bisa mengatakan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, belajar agama itu sesat. Ya karena dengan standar mereka. Sehingga Rasulullah SAW piyambak, Kanjeng Nabi piyambak, Rasulullah juga dikatakan oleh orang mereka orang yang sesat. Jadi ini panjenengan satu saat digelari wong sesat, ya diterima mawon. Sebab sudah ada contohnya orang kafir menggelari orang Islam dengan orang sesat. Ini yang pertama, yang sengit dan berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dan menginjek-injek kemuliaan agama. Itu yang pertama secara umum adalah orang-orang kafir. Nomor kali yang menghinakan agama itu orang-orang munafik. Orang munafik ini memang zahirnya menampakkan keislaman, keimanan, tapi hatinya itu nggak ada iman, kafir. Sehingga mereka memiliki ungkapan-ungkapan tentang orang mukmin dengan ungkapan-ungkapan pelecehan. Contoh, wa idza qila lahum, kalau dikatakan pada mereka aminu kama amanan nas, mbok ya kalian itu beriman kayak imannya para sahabat, kayak orang-orang mukmin para sahabat beriman. Kata mereka, qalu anu'minu kama amanas sufaha, apa kami ini disuruh beriman modelnya imannya orang-orang yang bodoh, sufaha, safi, yang goblok, yang otaknya ini sempit. Sehingga menggelari orang-orang yang beriman itu orang yang safi, bodoh, cubluk. Ngertos cubluk mboten? Cubluk. Ini orang-orang yang mereka tidak punya pemikiran mendalam. Dan itu di zaman kita ya turun-temurun. Artinya ada model-model orang kafir ya seperti itu, ada orang-orang munafik ya juga bertingkahnya seperti itu, sehingga mewaris mereka sikapnya sampai sekarang ya sama, karena setiap kaum itu ada pewarisnya. likulli qaumin warithun, setiap kaum itu ada pewarisnya. Mila nyun ngapunten penjidan badhe pengen dados pewarisnya Fir'aun, napa pewarisnya Nabi Musa, pewarisnya Namrud, napa pewarisnya Nabiullah Ibrahim, pewarisnya Abu Jahal, napa pewarisnya Rasulullah SAW. Setiap kaum ada pewarisnya. Tauhid itu harusnya memunculkan sikap pengagungan. Lawannya yang akan merusak tauhid atau akan membatalkan tauhid atau mengurangi kadar kesempurnaan tauhid adalah pelecehan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita
Kalau kita ini ketemu dengan orang-orang yang kayak gituan atau mendapatkan majelis yang kates makaten kayak gituan, maka kita diperintahkan untuk pergi dari ini tempat tersebut. Sehingga karena mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Yang seharusnya seorang mukmin adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Maka kalau iman itu akan memunculkan pengagungan kepada Allah Ta'ala, kufur itu akan melahirkan pelecehan, perendahan terhadap apa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan tentang orang-orang yang mereka tenggelam dalam berbagai macam kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga ketiadaan hati mengagungkan Allah itu karena bodoh tentang Allah dan bodoh tentang hakikat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan mereka melecehkan Allah, melecehkan itu agama Allah, melecehkan Rasulullah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Terhadap agama Allah juga demikian. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Kalau mereka diajak, mbok ayo kita ngurip-urip agamanya Allah, menghidupkan agamanya Allah, mengikuti agamanya Allah. Jawaban mereka, bal wajadna, kami telah mendapatkan apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Kami telah mendapatkan kakek moyang kami berada di sebuah aliran inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami cukup mengikuti kakek moyang kami, mereka sudah begitulah cara berkeyakinan, beramal. Intinya menolak terhadap ajakan ini beragama seperti yang Allah yang ajarkan. Kepada Rasul ya mereka mengejek. Walaqadistuhzi'a bi rusulin min qablik. Rasul-rasul sebelum kamu itu ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, itu telah diolok-olok. Jadi kalau sekedar hanya diolok-olok, itu memang sudah menjadi sunnah dari zaman dulu kala. Allah saja dilecehkan, agama Allah dilecehkan, Rasul diolok-olok, bahkan sampai dibunuh. Juga orang-orang beriman bersama Rasul juga diperlakukan demikian. Orang munafik yang aslinya kafir ya perilakunya seperti itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka ini kalau ketemu orang mukmin bahasanya itu kayaknya dia orang yang punya iman. Kami juga beriman, kados panjenengan niku kula sami kali panjenengan. Pokoknya kalau datang ke komunitas kaum muslimin itu kayaknya mereka itu menunjukkan tentang ini kebersamaannya dengan kaum muslimin. Ya kalau perlu biasanya nggak jilbaban ya pakai jilbab, biasanya koboi ya pakai peci, biar kelihatan ya ini bisa menyesuaikan ini dengan kaum mukminin. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka kembali ke setan-setan mereka sesama sekian
Wala in sa'altahum, kalau dikatakan kepada mereka, ini kepada orang-orang yang mereka melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami ini hanya sendoguro dan main-main. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastasiun, katakan ya Rasulullah kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian itu istihza, kalian itu melecehkan, merendahkan. Bapak sekalian, ayat ini berkaitan dengan ada sekelompok orang munafik, bahkan yang mengucapkan itu satu orang, tapi ketika yang satu melecehkan, yang lainnya itu diem dan manggut-manggut menyetujui, itu dianggap oleh Allah sama. Ceritanya ada orang munafik ketika sedang dalam perjalanan perang bersama dengan Nabi. Jadi orang munafik itu kadang ya ikut jihad, ya ikut sholat, bahkan kadang ikut jihad, berangkat jihad, karena mereka ingin menutupi apa yang sedang dia sembunyikan dari kekafirannya, dan dia punya target-target tentang duniawinya. Sedangkan mereka bersama dengan kaum muslimin, maka mereka ya mengikuti berbagai macam kegiatan kaum muslimin, tapi sesungguhnya hatinya kosong dari keimanan. Apa diantara pelecehan mereka? Maro'aina misla qurra'ina arghoba butunan wa adzaba alsunan wa ajbana indaliqa. Kita ini tidak melihat orang yang lebih rakus, urusannya itu hanya perut aja, sebagaimana para qurra kita, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Padahal kita dengan sangat amat jelas sejarah membuktikan Nabi dan para sahabat itu orang yang paling zuhud terhadap dunia dan paling tahan lapar. Nabi kalau mau, Allah akan berikan gunung Uhud dalam bentuk emas, dikasih emas sak gunung Uhud. Nah, yang ditawari ngoten pripun? Sekintal mawon. Nabi menolak tawaran Allah karena ingin betul-betul bisa merasakan hidup yang bergantung total kepada Allah dan merasa bukan menjadi orang yang kaya. Jadi kemudian Bapak sekalian, penyakit itu kalau orang merasa kaya, merasa kecukupan, biasanya muncul penyakit kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan itu innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu betul-betul kurang ajar banget, melampaui batas. Kapan itu terjadi? Biasanya kata Allah ketika mereka melihat dirinya kaya. Nek pun sugih niku rumangsa mboten butuh kali sinten-sinten, termasuk merasa nggak butuh dengan Allah Ta'ala. Sehingga dulu waktu kere, masih kere, Masya Allah sregep ke masjid, dediple sama Gusti Allah jaluin dermimil. Bar pun mulai sugih, mulai Allah paringi bondo, mulai deruk-deruk duit, mulai numpuk duitipun, mulai saged tumbas macam-macam, pun mulai mboten mambu masjid, sikile pun mboten nate ngambah masjid, Quran pun mboten nate dipun buka malih, pun lali kalih sedayanipun, kurang ajar, bahkan kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila nyuwun ngapunten, ya jarang banget
utawi nggih sekedhik sanget tiang-tiang sugih mblegedu napa malih sing srewegep teng masjid. Ini mau rata-rata yang teng masjid menengah ke bawah apa menengah ke atas? Nggih rata-rata saged diwaos piyambak. Sing tesih rumangsa butuh kali Gusti Allah. Sehingga tesih kalingan-kalingan kali Gusti Allah. Nek pun boten rumangsa butuh kali Gusti Allah, nggih mending melungker, mending turu, mending ungkang-ungkang, mending dolan-dolan. Niki penyakit yang juga diingatkan oleh Allah Ta'ala. Mila Allah ngendikaken diantaranya dipun ngendikaken, Nabi ngendikaken ada orang yang imannya itu bagus itu kalau dalam kondisi fakir. Inna rajul la yasluhu imanuh ilal faqr. Ada orang yang imannya tetap bagus dalam kondisi fakir. Wa idza akhnaituhu ini kafar. Kalau aku buat dia itu sugih kaya, la kafar. Dia itu betul-betul malah jadi kafir. Maka Bapak sekalian, nek kita sampun usaha patos dunya pun memang sudah betul-betul berusaha mengerahkan usaha untuk mendapatkan dunia, apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, maka kita bagaimana berusaha atau belajar ridho. Insya Allah memang itu yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita. Mungkin kemawon kalau kita ini dadi wong sugih mblegedu malah pun boten mlambu masjid blas. Napa malih nyelake lungguh pengajian nyimak pun boten sempat salat zikir men boten sempat. Sebab selak ngitung duit, selak ngedep dagangan, selak onten urusan. Nek untuk urusan Allah mboten saged nyelakaken. Nek untuk urusan duit kali donya niku nyelakaken. Mbok nembe rembes men ya tetep mangkat. Nembe leyahan dideluk kali duit langsung dirantal. Ya memang hatinya sudah menjadi budak-budak dunia, sehingga nyembahnya itu kepada dunia. Dikengken nopo-nopo manut, nek urusan dunia niku dikengken nopo manut. Kesele kaya ngopo ya mangkat, ngantuki kaya ngopo ya mangkat. Niku kalau orang sudah hatinya memang ini menjadi abdud dunia. Dan Nabi ingatkan ada orang kayak gitu. Taisa abdul dinar, taisa abdul dirham. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Ini hambanya dunia, intinya hambanya dunia. Celaka karena dia ngabdinya kepada dunia. Nek diceluk dunia niku sami'na wa ata'na. Lah kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu kalau diceluk dipanggil oleh Allah sami'na wa ata'na. Nabi dan para sahabat orang paling zuhud tentang dunia, paling tahan lapar. Wong nanti diboikot 3 tahun, 3 tahun oleh orang Quraisy gara-gara ini Nabi dan para sahabat beriman diboikot 3 tahun nggak boleh orang berhubungan dengan Nabi dan para sahabat, diembargo. Semua akses ekonomi ditutup sampai para sahabat makan daun-daun kering kan udah kehabisan, nggak ada yang dimakan lagi, sampai kotorannya kados serintil karena makan daun. Mereka tahan lapar. Jadi ngapunten, pilih mati mbange wareg kafir. Pilih mati timbang wareg kafir. Mati belani agama niku langkung mulia, terhormat, memiliki izzah dibandingkan wareg ning kafir. Kemudian dan kita tidak melihat orang yang lebih dusta lisannya dibandingkan para qurra kita Muhammad dan sahabatnya.
Padahal Kanjeng Nabi dan para sahabat orang yang paling diajarkan untuk jujur, paling jujur diajarkan untuk selalu jujur. Jangan sampai kita mewarnai hidup kita dengan dusta. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu akan menuntun kepada kebaikan. Lari niku nai jujur niki bakat saya. Dia punya potensi, dia punya ini bakat saya. Sehingga ampun ngantos lari diajari ngapusi, diajari bohong, diajari tidak jujur. Termasuk bapak ibu yang suka berjanji kepada anak-anak harus jujur, ditepati. Nabi pernah dengar ada ibu-ibu yaitu menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Kata Nabi, kamu kalau enggak tepati dusta. Kadang-kadang tiang sepuh oleh juara atau kok nipit ya, berjuara tenan ngerantu dit ya Pak, ngapusi. Termasuk senajan dengan binatang nggak boleh kita ngapusi. Kur terus domoro pitike ra ono apa-apa dihapusi. Nggak boleh kita berdusta walaupun hanya main-main, nggak boleh. Dusta itu serius, main-main tetap tidak, ya ini diperbolehkan. Nabi orang paling jujur. Tidak pernah manusia mendapatkan Nabi berdusta. Itu persaksian kawan dan persaksian lawan. Sehingga ketika Khadijah itu berkomentar tentang Rasulullah SAW ketika beliau ketakutan turun atau dari Gua Hira, ketakutan zamiluni qad khashitu ala nafsi. Ya Khadijah, selimuti aku, aku sangat mengkhawatirkan diriku. Lalu Khadijah nelisih, kenapa sih? Lalu Khadijah katakan, ini demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau sama sekali, wahai suamiku. Apa alasannya? Innaka latasdukul kalam. Satu diantaranya panjenenganiku selama ini selalu jujur, nggak pernah dikenal dusta. Jujur itu akan mengantarkan kepada ini kebaikan. Sehingga jangan sampai memberikan pendidikan dusta. Pesan karo anake, "Le, ora tamu, kondoe bapak rono." Cah cilik jujur. Tamu ini datang, bapak ngendika, bapak mboten enten. Ini mendidik orang untuk dusta. Kemudian, dan kita tidak melihat orang yang lebih pengecut ketika perang, ketika ketemu musuh seperti Nabi dan para sahabatnya. Padahal Nabi dan para sahabat orang yang paling pemberani dan jihadnya tidak tanggung-tanggung dan telah dibuktikan dalam sejarah ini perjuangan Islam. Yang justru yang paling rakus dengan dunia, paling dusta dan paling pengecut itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang munafik. Sehingga mereka ketika dihadapkan dengan segala macam risiko-risiko yang membuat mereka seakan-akan akan mati, maka mereka keluar seudonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelecehan. Itulah pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian kabar itu, berita itu disampaikan sahabat kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi, ternyata Nabi sudah mendapatkan ayat, sudah turun ayat yang memberitakan tentang ini omongannya orang-orang munafik tersebut.
Dan ketika mereka ditanya, kata Allah katakan di sini, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, kok kamu itu ngapain mengucapkan kalimat gini yang menunjukkan tentang pelecehan kepada ini Nabi dan para sahabat. La yaqulunna, mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami ini hanya sendoguru ya Rasulullah, kami hanya main-main ya Rasulullah. Sendoguru yang jadi bahan sendoguru adalah Nabi dan para sahabat. Maka kata Allah, qul, katakan ya Rasulullah SAW, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastasiun, terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya, apakah kalian itu istihza, yaitu memperolok-olok, menjadikan bahan pelecehan yang materi pelecehannya adalah Allah, ayat Allah, Rasul Allah. Bapak sekalian, maka bahaya kalau orang suka ngelawak terus ngambil materinya dari materi agama. Kadang-kadang malaikat jadi lawaan, kadang-kadang perihal para nabi jadi lawaan, atau ulama jadi lawaan, jadi guyon, atau ayat-ayat kandungan ajaran Islam jadi lawaan. Kalau kita mendapatkan orang yang mereka suka melecehkan agama atau bicara agama itu dengan penuh bid'ah, penyimpangan, sehingga mengikuti hawa nafsu, bahkan ajaran asli agama dijadikan bahan pelecehan karena dia punya pemikiran-pemikiran yang jauh lebih jitu, lebih cemerlang, lebih hebat, dia pandang lebih luar biasa, sehingga agama dianggap itu kampungan, kolot, atau orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah itu dianggap orang yang otaknya itu jendel, nggak bisa mikir, kemudian hanya tekstual. Nyun ngapunten Mas sekalian, kalau kita mendapatkan orang model kayak gini, kalau kita sedang di majelisnya mereka, harus keluar, harus ditinggalkan. Atau kalau dia bisa mengingkari, wajib untuk diingkari. Nggak boleh duduk nyaman di situ, ikut mantuk-mantuk, ikut guyon bareng. Waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah diturunkan kepada kalian dalam kitab, kalau kalian mendengar ayat Allah diingkari atau dilecehkan, maka jangan duduk bersama dengan mereka. Sehingga jangan ngapunten, tidak boleh kita termasuk mengundang orang yang jelas-jelas sukanya melecehkan agama, dan tidak boleh kita datang di majelisnya orang-orang yang mereka jelas-jelas mengajarkan kebid'ahan, penyimpangan dan pelecehan kepada agama. Karena ilmu ini adalah agama, dan ilmu itu kita dapatkan melalui guru-guru, maka tidak boleh kita ini berguru kepada sembarang orang, apalagi yang sudah dikenal dia melecehkan ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, pendidikan atau yang ada di masyarakat kita ini secara umum senengipun iku nek ngrungokaken ustad sing saged ndados kepingkel-pingkel. Ustad itu jos tenan, weteng nganti loro, awal tekan akhir iku guyokne tok seweneng aku. Terus blas mboten enten gawan agamanipun babar blas. Sehingga ngaji 30 tahun nggih mboten mundhak. Wong karena memang dia tidak membahas hakikat ajaran Islam. Ustadz niku nang dados tontonan, dados hiburan. Sehingga tidak ini bagaimana belajar serius tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah slogannya sinau rasa kenceng-kenceng, gampang mati, gampang tuwek. Urip iki gawe slow mawon.
Nek urusan agama slow-slow, urusan dunia kewencenge Masya Allah. Dunia jangan ditinggal kewenceng, serius, sepaneng, fokus. Akhirat sing ajeng ditemoni abadal abad saklawase, tinggi sambilan, tinggi guyon, rasa tenanan, ojo kencang-kencang. Ini adalah menunjukkan tentang ya ini pandangan yang keliru dan terbalik-balik dalam memandang ini hakikat kehidupan. Lajeng ma yustafatu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat tadi? Satu, annal istihza'a billahi wa ayati wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Bahwa memperolok-olok Allah jadikan bahan olok-olokan dan memperolok ayat-ayat Allah, agama Allah jadi bahan olok-olokan, sehingga dilecehkan isi Al-Quran, dilecehkan ini ajaran agama. Demikian pula melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perbuatan kufrun, perbuatan kekafiran. Yunafit tauhid, yang menghancurkan, yang menghilangkan tauhid. Sehingga perbuatan istihza niku termasuk pembatal Islam. Saged membatalkan Islam, yaitu menghancurkan Islamnya jadi batal. Harus dia bersahadat lagi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan perbuatan istihza, pelecehan terhadap agama Allah, terhadap Rasul atau para sahabat atau para ulama kaum muslimin. Yang kedua, anna man fa'alal kufra wa ta'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'dzar bidzalik. Barang siapa yang melakukan perbuatan kekafiran dan dia mendakwahkan karena nggak tahu, maka perbuatan itu tetap perbuatan kekafiran yang tidak dia diberi udzur. Karena asalnya iman itu mesti ada pengagungan. Setipis apapun iman itu ada para penghormatan, pengagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melecehkan agama dengan alasan nggak tahu itu adalah pelecehan, maka tidak bisa diberikan udzur pelecehan tersebut. Tetap diingatkan dengan keras agar dia kemudian lebih agar dia tahu dan faham dan lebih terperingati dengan peringatan yang keras tersebut. Yang ketiga, wujubu ta'zim dzikrillah wa kitabi wa rasulih, wajibnya mengagungkan yang berkaitan dengan Allah, kitab Allah, Rasul Allah, itu wajib ada rasa pengagungan, pemuliaan. Yang keempat, anna man talaffadha bi kalamil kufri kafar walau lam ya'taqid ma qala bi qalbi. Orang barang siapa mengucapkan kalimat kufur, maka dia kafir walaupun dia tidak berkeyakinan dengan kalimat tersebut. Kalimatnya dia ucapkan kalimat-kalimat kekafiran walaupun hatinya tidak meyakini dengan ucapannya itu, maka ucapan yang bentuknya kekafiran itu akan membuat dia kafir walaupun hatinya tidak meyakini. Hati-hati, orang yang jangan sampai lisan kita calcul, kemudian ini dengan alasan yang penting hati saya tidak meyakini, karena orang bisa kafir semata-mata dengan ucapan yaitu lisannya. Maka ya jangan ngapunten, mengucapkan selamat-selamat kepada ini para pemilik keyakinan kafir, itu ya kalimat ini bisa menjadi kalimat kufur yang membahayakan yakni iman dia, walaupun dia tidak meyakini, walaupun dia mungkin punya alasan-alasan lain. Maksud saya tidak mengucapkan selamat kepada keyakinan mereka itu, maksud saya begini. Kalimat itu kalimat yang dohirnya adalah kekafiran, karena dohirnya dibaca sebagai bentuk
memberikan ucapan selamat kepada pemilik keyakinan kekafiran yang dikafirkan oleh Allah dan telah dinas oleh Allah dengan kemurkaan mereka neraka jahanam. Kok kemudian kita dengan gampangnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur dengan dalih toleransi, dalih macam-macam. Ini adalah kebodohan atau pembodohan kepada ini kaum muslimin. Kemudian Bapak sekalian, Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah, dakhala hadithu ba'dhim fi ba'd. Ini orang salik, yaitu berbicara ngobrol di perjalanan perang Tabuk. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Lalu ada orang yang mereka mengucapkan di perang Tabuk, orang munafik, ma ra'aina misla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana inda liqa'. Ada seorang munafik dalam obrolannya mengucapkan kalimat ini, kita tidak melihat orang yang semisal para qurra kita, yaitu Nabi dan para sahabat, yang lebih rakus dalam urusan perut dan lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika bertemu dengan itu musuh. Yang dimaksudkan Rasul dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf, maka Auf yang berada di majelis itu, dia mengatakan kadzabta, dusta kamu. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dia berada di majelis orang yang sedang berbicara dan ada unsur pelecehan kepada agama, dia wajib untuk mengingkari. Wajib dia untuk kemudian mengingkari majelis tersebut dan kemudian tinggalkan majelis itu. Walakinnaka munafiq, bahkan kamu yang munafik. Yang berbicara tentang pelecehan ini satu orang, tetapi kalau yang lain itu diem dan bahkan manggut-manggut dan ikut ketawa dan ikut menyetujui, maka mereka itu dianggap bersekutu, bersepakat. Yang menyembelih ontanya Nabi Saleh itu hanya perwakilan 9 orang, kira-kira 9 orang, tapi disetujui oleh semua penduduk. Maka diludeskan oleh Allah semua penduduk ini, diazab oleh Allah, karena walaupun mereka tidak melakukan tapi mereka itu menyetujui. Maka tidak boleh kita alasannya pokoknya itu aku, pokoknya itu aku, apalagi ikut tanda tangan, apalagi ikut teken-teken. Maka nggak bisa kemaksiatan di tengah-tengah kita dibiarkan luah. Pokoknya tuduh saya, nggak bisa. Dia punya tanggung jawab untuk mengingkari penyimpangan, kedurhakaan, kemaksiatan yang ada di wilayahnya, di sekitarnya. Pak RT, Pak RW itu ada punya tanggung jawab terhadap ini kondisi keadaan warganya. Nggak boleh kemudian luah. Ini dia tidak perbolehkan. La ukhbiranna Rasulullah SAW, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui orang yang melakukan pelecehan kepada agama, melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, boleh dilaporkan kepada penguasa kalau ada memang total itu ada maslahatnya. Fada Auf ila Rasulullah SAW liukhbirahum, maka Auf pun kemudian mendatangi Nabi dan menyampaikan kabar tentang orang yang mengucapkan kalimat pelecehan tadi. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, ternyata Al-Quran sudah mendahului, yaitu sudah turun lebih dulu ayat kepada Rasulullah SAW. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah SAW wa qadir tahala wa raqiba naqatahu. Dan ketika Auf datang Auf datang kepada Nabi SAW, ternyata Auf melihat
Nabi sudah naik kendaraan, kemudian orang tadi sambil memegang pelana unta Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar rakbi. Ya Rasulullah, kami ini hanya main-main, kami hanya sekedar omongannya orang yang dalam perjalanan, nuqatti'u bihi annat tariq, sekedar untuk ngisi waktu perjalanan. Maka kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulullah sallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kata Ibnu Umar, aku lihat dia itu sambil pegangi pelana Nabi, bergantung dengan pelana Nabi, dalam keadaan sikilnya nggak-seruk, ya ini bebatuan keseret, ya ini untanya Nabi, dan dia sambil mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami hanya main-main aja, tidak serius. Bos kalian, orang munafik zaman Kanjeng Nabi itu dia delik-delik. Kalau dia mau mengungkapkan kemunafikannya atau menunjukkan tentang pelecehannya kepada agama, delik-delik. Dan kalau dia dapat Nabi malah mengingkari. Tapi nyun ngapunten, munafik di zaman kita ini super ngegleh, cowetto welo dan merasa berbangga menunjukkan tentang yaitu perbuatan nifaknya. Sehingga kalau orang Jawa bilang pancen rai gedek, dia ini nggak punya malu mengaku dirinya Muslim, tapi dia nginjek-injek Islam, sehingga patutnya itu harusnya dia menjadi kafir saja, sehingga patut kalau dia kemudian menghinakan Islam. Kalau dia ngaku Islam kemudian nginjek-injek Islam dan terang-terangan melecehkan agama, merendahkan agama, maka munafik di zaman kita ini betul-betul ya ini terang-terangan dalam menunjukkan sikap nifaknya, pelecehannya kepada agama dan pengingkarannya kepada agama, dan sanjungannya kepada kekafiran, sanjungannya kepada ya ini kemusyrikan. Maka kata Allah, abillahi, maka Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut dengan membacakan ayat Allah, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastasiun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu terhadap Allah, ayat Allah, Rasul Allah kalian memperolok-olok? Tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir yakni setelah kalian yakni beriman. Riwayat ini Bapak sekalian, faedahnya satu, bayanu ma tantawi alihi nufus al-munafikin minal adawah lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Penjelasan tentang hakikat jiwanya orang-orang munafik yang mereka memiliki permusuhan terhadap Allah, Rasul, dan kaum mukminin, sehingga gregetnya itu kalau bisa melampiaskan kekafirannya itu, menampakkan kekafirannya kepada Allah, Rasul, dan kaum mukminin. Karena iman itu sungguhnya identik dengan kecintaan dan pengagungan, sehingga kalau ada iman itu dia akan mencintai dan mengagungkan. Karena nggak ada iman, maka dia menampakkan permusuhan dan kebencian. Yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayati wa rasuli fa huwa kafirun wa in kana masihan. Sesungguhnya melecehkan, bermain-main dengan Allah, ayat dan Rasulnya itu kekafiran, walaupun dia sendokuro. Serius atau sendokuro, bermain-main dengan Allah, ayat Allah, Rasul Allah, ini kafir. Yang ketiga, anna dzikra af'alil fussaq liwulatil umur liyarta'uhu laisa minal ghibah wan namimah bal huwa minan nasihah lillah wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim.
melaporkan perbuatan orang-orang fasik seperti orang munafik tadi kepada penguasa, ini bukan termasuk ghibah, bukan termasuk namimah, bukan termasuk mengadu domba dan ngerasani, tapi ini bahkan nasihat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kaum muslimin dan kaum musliminnya, jangan sampai menjadi bahan pelecehan, dan agar mereka mendapatkan pelajaran bahwa perbuatannya itu perbuatan yang harus mereka tinggalkan. Yang keempat, al-ghildzatu ala a'da'illah wa rasulih, harus punya rasa marah, sikap keras kepada musuh-musuh Allah dan ini Rasulnya. Nggak boleh dengan musuh-musuh Allah lemah lembut, kemudian menampakkan ridha, bahkan kelihatan nyungkuyung. Yang kelima, anna minal a'dar ma la yanbaghi qabulah, ada udzur-udzur yang tidak bisa diterima. Kanjeng Nabi, saya hanya main-main kok, nggak bisa. Ada udzur-udzur, alasan-alasan nggak bisa diterima. Ada alasan yang bisa diterima, ada alasan yang tidak bisa diterima. Yang keenam, al-khawfu minan nifaq, harus ada rasa takut terjerumus dalam perbuatan nifaq. Dan orang yang ada rasa takut munafik itu menunjukkan tentang kualitas imannya. Umar saja yang jasanya kepada Islam, yang bagaimana Islamnya Umar dari awal sampai akhir, Umar masih tanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk deretan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ada kekhawatiran. Dan dikatakan oleh Ibnu Mulaikah, aku jumpai ada 30-an para sahabat, semuanya itu takut nifak. Padahal mereka orang yang telah berusaha untuk menyempurnakan agamanya dengan amal-amal yang hebat. Tapi orang sekarang yang jelas-jelas kelihatan melecehkan agama, amburadul agamanya, rusak-rusakan agamanya, omongannya enggak karuan, peletot tentang agama. Tapi kalau bicara tentang surga, kalau surga itu bukan kita-kita yang nempati sopo maneh. Terlalu pede menganggap dirinya adalah seakan-akan berhak untuk mendapatkan Jannatul Firdaus, padahal amaliyahnya, perbuatannya, omongannya itu menunjukkan tentang pelecehan terhadap agama Allah Ta'ala. Yang ketujuh, annal istihza billah au bir rasul au bil Quran naqidun min awaqidil Islam walau lam ya'taqid dzalika bi qalbi, bahwa istihza kepada Allah, Rasul, Quran itu pembatal Islam walaupun dia tidak berkeyakinan dengan istihza'nya tersebut. Maka teman sekalian yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada pertanyaan? Ya, gimana? Bismillah Ustadz, ada 3 pertanyaan. Nomor 1, bagaimana menyikapi kejadian yang lagi viral ikhwan dengan penampilan syar'i menendang sesajen yang ada di Semeru? Menendang sesajen. Yang pertama, sajennya itu dalam pandangan Islam, sajen-sajen untuk keselamatan di tempat-tempat keramat itu adalah syirkun akbar. Bahkan Nabi menjelaskan itu, takhalanna rajulun fi dubabin, ada orang masuk neraka hanya gara-gara laler. Kenapa sih? Intinya dia sajen walaupun hanya dengan laler. Adapun ingkarul mungkar, maka melihat ini berkaitan dengan pertimbangan maslahat madarat. Ingkarul mungkar itu, Bapak sekalian, kalau mengingkari kemungkaran itu menghilangkan kemungkaran, maka wajib mengingkari kemungkaran. Kalau mengingkari kemungkaran itu mengurangi kadar kemungkaran, wajib mengingkari kemungkaran. Kalau mengingkari kemungkaran itu 50-50, kemungkinannya 50-50, ini majal istihad, yaitu membutuhkan istihad orang tersebut. Kalau mengingkari kemungkaran itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran, sehingga ada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Kemudian
berkaitan dengan barang sajian itu, tidak semua barang sajian itu kemudian harus dibuang, dihancurkan. Intinya yang penting kita adalah bagaimana menjelaskan hakikat kemungkaran dan kemudian membimbing manusia untuk total faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ya ini dia melakukan yang terbaik berkaitan dengan dakwah ilallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang kedua, Ustadz izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Islam yang rahmatan lil alamin? Apakah seperti perbuatan mengganti kata kafir dalam Al-Quran menjadi non-muslim itu termasuk yang dimaksud rahmatan lil alamin? Ya, Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang seperti yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Islam ini kalau diwujudkan dalam kehidupan itu betul-betul akan memberikan maslahat yang terbaik bagi manusia, bahagia dunia dan akhirat. Dan Islam yang mengajarkan keadilan berbuat dengan siapapun, termasuk pada orang kafir. Kita tidak boleh zalim. Tapi rahmatan lil alamin bukan kemudian seperti yang ditafsirkan orang sekarang, justru membela kekafiran, merestui kekafiran, merestui kemusyrikan, menyengkuyung seakan-akan mereka mendapatkan dukungan untuk hidup, berkembang, bebas dan dimuliakan. Ini namanya bahkan memberikan keridhaan kepada kufur dan syirik, bukan rahmatan lil alamin. Orang kafir dan musyrik itu haknya untuk didakwai, bukan kemudian malah dikesankan dia membela dan mendukung kufur dan syiriknya. Tapi bersama dengan akidah kita yang tidak boleh bergeser seujung rambut pun, tidak boleh kita zalim walaupun kepada orang kafir. Kita bahkan diperintahkan berbuat baik kepada mereka, berucap yang baik kepada mereka, tapi tidak boleh ada kesan bahwa kita ridho dengan keyakinan mereka yang kufur dan amal mereka yang syirik. Karena kalau begitu, kapan Anda akan berdakwah kepada mereka? Kalau mereka terkesan Anda mendukung, Anda menyetujui, Anda ridho dengannya, kita tidak boleh zalim, tidak boleh mengganggu, tapi tidak boleh keyakinan itu rusak seujung rambut pun berkaitan dengan ini kekafiran dan kesyirikan. Islam akan tampil terbaik di tengah-tengah manusia dengan keadilan yang diajarkan oleh nabinya. Ini termasuk rahmatan lil alamin. Sehingga artinya adalah, intinya Islam itu kalau diterapkan menjadi baik dunia dan akhirat, dan menempatkan segala-galanya dengan penuh keadilan dan keutamaan. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh orang yang mereka berpikirannya liberal, liar, sehingga itu menafsirkan semaunya sendiri. Terus gimana? Terakhir. Ada 3 pertanyaan lagi, Ustadz. Gimana? Masih ada 3 pertanyaan lagi. Apa? Tiga pertanyaan. Tiga Oh, sudah pertanyaan lagi. Apa? Yang pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah. Amin. Apakah mengatakan dengan candaan cara berpakaian muslim yang tidak isbal atau cadar dengan kata-kata yang tidak pantas, apakah termasuk dalam mengolok-olok agama Allah? Jazakallahu khairan. Gimana? Cara berpakaian muslim yang tidak isbal atau cadar dengan kata-kata yang tidak pantas, apakah termasuk dalam mengolok-olok agama Allah? Iya, pokoknya wah ninja. Ini adalah termasuk pelecehan kepada syariat agama Allah Ta'ala. Harusnya dimuliakan, malah kemudian dilecehkan. Katanya ngomong banjiran, singkrang banjiran, kayak wedus ya, jenggoten. Ini termasuk ungkapan pelecehan. Apa lagi? Yang keempat, Ustadz, apakah seorang pemimpin di suatu daerah yang menyuruh menangkap orang yang membuang sesajen, apakah dia termasuk menyuburkan kemusyrikan? Gimana? Nyuruh? Ya, kalau memang wilayah kekuasaannya dan kira-kira itu maslahat dan kemudian tidak menimbulkan madarat besar, ya untuk menyingkirkan kayak gitu atau bahkan menebang tempat yang ada keramat, ya itu kewajiban penguasa. Yang penting dia
bisa berpikir ini tidak menimbulkan mudarat besar. Kalau menimbulkan mudarat besar ya ditunda dulu. Nabi belum ada jihad di Mekah karena memang masih lemah. Jihad itu ketika sudah di Madinah sudah punya kekuatan sehingga bisa betul-betul melokalisir keburukan yang akan muncul, bisa menghadapinya. Kalau kita masih lemah, tidak boleh kita aksi-aksi yang guna menimbulkan bahaya besar bagi yaitu Islam. Sehingga ayat sabar itu ketika masih kita lemah, dan ayat jihad diantaranya itu ketika sudah memiliki posisi yang kuat, sehingga betul-betul akan maslahat apa yang dilakukannya itu. Yang terakhir Ustadz, Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, di Salafiyin ada Ustadz yang suka mentahzir Ustadz Salafiyin yang lain. Apakah saya masih boleh mengambil ilmu dari Ustadz tersebut? Ya, kalau sudah jelas-jelas suka mengingatkan atau mentahdir ustadz yang jelas-jelas mengajar Quran dan Sunnah, ya kita nggak boleh duduk di situ, ngaji di situ. Wong ngaji dengan orang yang melarang atau memperingatkan dari ustadz yang justru mengajarkan Quran dan Sunnah dengan ya ini benar. Harusnya malah mendukung. Kalau kita mendapatkan ustadz yang seperti itu, ya kita nggak boleh duduk mengambil ilmunya orang tersebut karena benci kepada ya ini dakwah yang mengajak kepada Quran dan Sunnah, kepada Tauhid dan Sunnah dan seterusnya. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Matenun, jazakumullah khair, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.